Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kali ini kita akan bahas bahasa Indonesia yang sangat mendunia ya. Tapi saya khusus akan bahas kepopuleran bahasa Indonesia di Korea. Jadi bahasa Indonesia kini semakin populer di Korea Selatan ya. Banyak orang Korea tertarik mempelajarinya karena meningkatkan hubungan bisnis dan budaya antar kedua negara. Di sisi lain, bahasa Indonesia itu dan bahasa Melayu ini kan bersaing. Tapi bahasa Melayu Malaya tampaknya tidak mendapat perhatian yang sama dikarenakan bahasa Melayu kurang dipromosikan dan dipelajari di Korea. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu tertinggal dari kepopulerannya dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang sedang booming di kalangan masyarakat Korea ya. Jadi di sana itu di jalan-jalan banyak sekali terdapat makanan berbagai macam ya. Makanan yang menarik di sini sebagian besar dari para pedagang itu sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Ini luar biasa ya. Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi kebanggaan tersendiri ya, bagi kita semua ya. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia bagi generasi muda Korea? Bahasa Indonesia menjadi suatu tren ya, seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bahasa yang susah dipelajari. Nah, jadi itu salah satu alasannya. Bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut ini faktanya ya. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia Korea Selatan menjadi bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Dalam jurnalnya ya, berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Nah, jadi itu tentang judul ya yang ditulis tahun 2015 ya, tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Pak Jae-jun merupakan orang Korea sekaligus mahasiswa di University of Foreign Studies ya, di Korea Selatan. Dalam tulisannya Pak Jae-jun memberitahukan tentang pola industrialisasi di dalam hubungan diplomasi menjadi dasar tentang orang Korea ya. Dan orang Korea mempelajari bahasa Indonesia ini ya, itu dengan mengambil jurusan bahasa Indonesia itu di Hankook University of Foreign Studies. Pertama kali dibuka pada tahun 1964, luar biasa, sudah lama sekali ya. Ya, dalam tulisannya Song Yun ya, dimuat dalam Pressing Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di Hall kampus ini telah melahirkan 2000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya gelombang Korea yang masuk ke bahasa Indonesia mendorong orang-orang Korea Indonesia juga mengunjungi Korea ya. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang restoran dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari ya. Seperti YouTuber cantik Korea Yuna ya. Nuna adalah seorang mahasiswa yang memilih prodi bahasa Indonesia ya.
Jadi jurusan bahasa ini terus berkembang dan dia sangat mencintai dengan jurusannya. Dia dengan temennya yang 10 orang masih terpilih ya. Dan dia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau secara Indonesia itu memang selalu yang paling populer ya. Waktu saat itu kelas 1 ya, lebih dari 100 orang untuk ambil sejarah Indonesia, dan saat itu sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajarkan bahasa Indonesia ya. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional. Ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia, mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya ya. Jadi itu sudah kita ketahui semua, antara dialek Malaysia dengan tata bahasanya kan sudah jauh berbeda. Maka dari itu, kalau orang Melayu sering menggunakan serumpan-serumpun, itu sangat jauh berbeda ya. Walaupun bagaimana itu, Indonesia sekarang sudah mendunia ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dibuktikan dengan UNESCO pun sudah menetapkan bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa UNESCO. Maka dari itu, banggalah dengan bangsa Indonesia, banggalah dengan bahasa Indonesia. Saya pikir itu untuk sekedar informasi bahwa di Korea sudah mendunia bahasa Indonesia. Terima kasih. Merdeka.